Ketika pengkhianatan terjadi, ketika harta benda dipertanyakan, kita punya pilihan, hancur dalam kesedihan, atau bangkit dengan elegan. Rina memilih cara kedua. Ia tunjukkan bahwa kekayaan sejati tidak perlu dipamerkan. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Meja makan mewah itu, yang seharusnya menjadi tempat hangat, kini terasa seperti panggung sandiwara yang dingin dan melelahkan bagi Rina. Rina duduk di sana, menyembunyikan getaran di tangannya. Bukan karena suhu ruangan, tapi karena berita dari kampung halaman. Ibunya, satu-satunya orang yang tulus menyayanginya, sedang sakit keras. Pikiran Rina sudah melayang jauh ke desa, membayangkan wajah ibunya yang pucat, sementara badannya terjebak di sini, di antara orang-orang yang hanya peduli pada uangnya. Di depannya, ada Bima, suaminya, yang sibuk memuji masakan Susi. Susi adalah asisten rumah tangga, Art, baru yang dipekerjakan mertua, usianya masih muda, dan entah kenapa, posisinya di rumah ini terasa lebih sebagai nyonya rumah kedua. Enak sekali, Sus. Rasanya pas di lidah, kata Bima, sambil sesekali menyuapi ibunya yang duduk di sampingnya. Rina memperhatikan, porsi Bima untuk Susi jauh lebih besar dari porsi Rina. Rina menarik napas pelan. Ya Tuhan, sandiwara macam apa lagi ini? Batinnya. Nak Rina, kamu melamun terus, tegur Ibu Dewi, mertua Rina, dengan nada khawatir yang dibuat-buat. Kenapa? Jangan-jangan kamu masih memikirkan bisnis yang katanya sedang kesulitan itu? Aduh, jangan dipikirkan, Nak. Santai saja. Kalau bangkrut, ya bangkrut saja. Rezeki kan bisa dicari lagi, asal suamimu jangan sampai ikut susah. Rina tahu arah pembicaraan ini. Mertuanya selalu ingin menekan Rina, terutama setelah tahu Rina berhasil menguasai hampir seluruh aset perusahaan. Rina tersenyum tipis. Terima kasih atas perhatiannya, Bu. Justru karena ini soal uang, saya harus cepat pulang kampung. Ibu sakit parah, saya harus urus administrasinya. Wajah Bima langsung berubah cemas, bukan karena ibunya sakit, tapi karena urusan uang. Ibu sakit? Kenapa tidak bilang? Uangnya sudah siap, kan? Jangan sampai merepotkan di sana. Sudah, Mas. Tidak perlu khawatir. Jawab Rina cepat. Saya sudah urus tiket. Besok pagi saya berangkat. Susi, yang sedari tadi mondar-mandir melayani Bima dan Ibu Dewi, tiba-tiba berhenti di belakang Bima. Ia berbisik, tapi suaranya sengaja dibuat cukup keras. Tuan Bima, tadi saya cek email lama, ada pesan dari agen travel. Katanya tiket pesawat Bu Rina dibatalkan. Aduh, kasihan, kenapa bisa ya? Bisikan itu berhasil. Seluruh ruang makan mendadak hening, kecuali bunyi jantung Rina yang berdetak kencang, menahan amarah. Ibu Dewi langsung menyambut umpan Susi dengan gembira. Dibatalkan? Ya ampun, Nak Rina, kenapa tidak bilang? Pasti karena belum bayar lunas. Ya? Ibu sudah bilang, jangan sok elit, beli tiket kelas bisnis segala kalau uangnya pas-pasan. Bima menoleh pada Rina dengan tatapan menghakimi. Rin, kenapa sih? Bilang saja kalau memang sedang kesulitan. Kan aku bisa belikan tiket, tapi kelas ekonomi saja. Tidak usah memaksakan diri. Saya tidak memaksa, Mas, ujar Rina, berusaha agar suaranya tidak bergetar. Tiket itu sudah saya bayar sejak minggu lalu. Mungkin ada masalah sistem. Susi menyela dengan nada polos yang sangat menyebalkan. Maaf, Bu Rina. Agennya bilang, kalau ada masalah sistem, biasanya karena ada pemblokiran dana dari pihak tertentu. Jangan-jangan kartu kreditnya over limit ya, Bu? Ya ampun, kasihan, di saat ibu sedang sakit. Mendengar kata-kata itu, Rina merasa seperti ditampar. Ia tahu, ini bukan kebetulan.
Susi dan Bima pasti sudah bersekongkol untuk membatalkan tiketnya, atau setidaknya memblokir akses ke rekening tertentu, demi memaksanya mengakui kebangkrutan. Mereka berusaha menguasai semua dengan cara yang paling kejam, membuat Rina terlihat tidak berdaya di saat ia paling membutuhkan bantuan. Ibu benar-benar harus prihatin, Rina, tambah Ibu Dewi, dengan tawa renyah yang menusuk. Tidak usah sok repot urus ibu di kampung. Kalau memang tidak ada uang, santai saja di sini. Biar Susi yang siapkan sup hangat untukmu. Kan kamu miskin sok elit. Jadi tidak usah pusing dengan urusan bepergian. Rina hanya bisa menghela napas. Terima kasih atas nasihatnya, Bu. Tapi ibu saya sedang sakit keras. Saya harus pulang, bagaimanapun caranya. Meskipun tanpa tiket dan tanpa uang sepeser pun. Rina menekan kalimat terakhir, ingin melihat reaksi mereka. Bima terlihat sedikit tidak nyaman, tapi ego dan keserakahannya lebih besar. Ya sudah, urus saja sendiri. Aku dan Mama besok juga mau liburan ke Bali. Uangku sudah habis untuk booking hotel dan tiket kelas 1 untuk kami bertiga, kata Bima, sambil merangkul Susi di depannya. Rina melihat adegan itu. Suami yang seharusnya menjadi pelindungnya, kini merangkul selingkuhannya, di depan ibunya, sambil merayakan penderitaan Rina. Susi mendongak, matanya bertemu dengan mata Rina. Ada tatapan kemenangan yang sangat jelas. Susi menunjukkan senyum paling manis, lalu ia melakukan sesuatu yang membuat Rina hampir kehilangan kendali. Susi mengelus-elus lengan Bima, dan di jari manisnya, terlihat cincin emas yang familiar. Itu adalah cincin kawin Rina. Cincin yang Rina lepas 2 hari lalu saat mencuci piring, dan dikira hilang. Sekarang cincin itu melingkar di jari Susi, seperti medali kemenangan. Sungguh, Rina harus memberikan penghargaan pada Susi. Dia berhasil memenangkan gelar pelakor paling berani sedunia tahun ini. Rina bangkit perlahan. Perutnya mual, matanya terasa panas. Tapi ia tidak boleh menangis. Ia harus terlihat kalah, harus terlihat hancur. Selamat menikmati liburan kalian, ucap Rina. Suaranya terdengar serak, meniru nada orang yang putus asa. Saya permisi, mau mencari cara untuk pulang kampung. Bagaimana kalau kamu jual saja perhiasanmu itu, Nak? Canda Ibu Dewi. Siapa tahu cukup untuk beli tiket bus malam. Rina tersenyum. Itu bukan senyum manis, melainkan senyum iblis yang disembunyikan. Nasihat yang bagus, Bu. Saya akan ingat itu. Rina melangkah keluar dari ruang makan. Ia bisa mendengar tawa keras Bima, Ibu Dewi, dan Susi di belakangnya. Tawa yang merayakan kehancurannya. Di dalam kamar, Rina terduduk di pinggir ranjang. Air mata akhirnya menetes. Bukan karena cincin itu, bukan karena Bima, tapi karena ibunya. Ia merasa gagal. Gagal menjadi anak, gagal menjadi istri, dan gagal menjadi wanita yang dihormati di rumahnya sendiri. Sakit. Ya Allah, sakit sekali, bisiknya. Tapi, kesedihan itu cepat berubah menjadi kemarahan dingin. Rina menyeka air matanya dengan kasar. Baik, kalian mau bermain api. Kalian mau melihat saya terpuruk. Ia berjalan menuju lemari, mengeluarkan kotak tua yang tersembunyi di balik tumpukan baju. Di dalamnya, ada kartu identitas, beberapa dokumen bisnis legal, dan sebuah telepon genggam yang sangat rahasia. Dia menatap ponsel rahasia itu. Ponsel yang hanya dipakai untuk berkomunikasi dengan tim inti yang mengurus aset terbesarnya, mayoritas saham dan kendali penuh atas sebuah maskapai penerbangan domestik terkemuka. Aku akan pulang. Aku akan urus ibuku. Tapi sebelum itu, aku harus pastikan, kalian tidak akan pernah lagi tertawa sepuas ini, gumam Rina. Rina menekan nomor di ponsel itu. Halo, aku Rina. Tolong siapkan semuanya. Aku butuh penerbangan khusus besok pagi. Dan pastikan tiket komersial atas nama Bima, Ibu Dewi, dan Susi hangus saat aku sudah di dalam. Aku ingin melihat mereka diusir di bandara. Rina tersenyum lebar. Senyum yang penuh rencana jahat. Ternyata, jadi, wanita miskin,
yang sedang berduka itu jauh lebih mudah, terutama kalau kamu tahu, sebentar lagi kamu akan memegang kendali penuh atas langit yang mereka tumpangi. Malam itu, kamar tidur mewah yang seharusnya menjadi persembunyian Rina, terasa seperti penjara kaca yang dingin, tempat ia dipaksa melihat pantulan dirinya yang hancur. Rina duduk di sofa kulit, menatap cincin kawinnya yang kini melingkar di jari Susi, terpatri jelas dalam ingatan. Cincin itu bukan hanya sepotong perhiasan mahal, tapi simbol janji suci yang ia beli sendiri dengan uang hasil keringatnya. Dulu, Bima berjanji untuk setia dan melindungi, tapi malam ini, janji itu sudah berpindah tangan, melingkari jari seorang wanita lain di bawah atap rumah Rina. Perasaan terhina jauh lebih dalam daripada sekadar batalnya tiket pesawat. Tiket bisa dibeli lagi, tapi harga diri yang diinjak-injak di hadapan mertua dan pelakor itu, sulit sekali dicari gantinya. Ya Tuhan, setegak inikah mereka? Batin Rina, memejamkan mata erat-erat. Ia sudah menduga adanya hubungan gelap, tapi melihat cincin itu di jari Susi, di hadapannya, adalah deklarasi perang yang paling kejam. Rina bangkit, berjalan mondar-mandir di kamar. Rasa putus asa karena ibunya sakit bercampur dengan bara api kemarahan. Ia harus pulang. Ia harus segera menyelesaikan ini. Dia membuka lemari pakaian Bima, mencari dompetnya. Kartu-kartu Bima tersusun rapi. Kartu kredit platinum, kartu debit premium. Rina mengambil dompet itu, lalu pergi ke meja rias, mengambil beberapa lembar uang tunai yang tersisa di dalam tas tangannya. Hanya ada ratusan ribu. Sisa belanja mingguan yang tidak seberapa. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Bima masuk, dengan senyum angkuh dan sedikit rasa bersalah yang disembunyikan. Di tangannya, ada secarik amplop putih. Rin, kenapa sih kamu harus bikin drama di meja makan? Aku kan jadi malu di depan Mama dan Susi. Bima memulai, suaranya terdengar jengkel. Rina menoleh, matanya dingin. Drama? Drama apa, Mas? Drama saya harus memohon-mohon uang receh untuk pulang menemui ibu saya yang sakit parah? Sementara kamu asyik merangkul orang lain di depan saya. Bima pura-pura tidak mengerti. Ah, Susi itu kan cuma art. Dia memang cekatan. Sudah, tidak usah dibesar-besarkan. Nih, katanya, melempar amplop itu ke kasur. Aku kasih kamu uang. Lumayanlah. Buat beli tiket bus atau kereta. Tapi jangan bilang ke Mama, ya. Rina mendekat, mengambil amplop itu. Ia membukanya perlahan. Isinya hanya beberapa lembar uang ratusan ribu. Mungkin hanya cukup untuk tiket kereta kelas ekonomi ke kota terdekat. Ini? Tanya Rina, nadanya datar. Iya, itu cukup, kan? Jangan boros-boros, jawab Bima. Lalu ia duduk di sofa yang tadi diduduki Rina. Kan kamu lagi bangkrut. Harus hemat. Lagi pula, kalau ibu kamu sakit, kamu tidak perlu datang. Cukup kirim doa saja. Lagi pula, kan kamu harus jaga image di sini. Jangan sampai tetangga tahu kamu pulang kampung naik bus. Nanti aku malu. Rina merasakan desahan yang tertahan di dadanya. Jadi, harga ibuku yang sakit hanya setara dengan uang receh ini, dan yang dia pikirkan hanya image-nya? Rina menaruh uang itu kembali ke amplop, lalu meletakkannya di meja. Terima kasih, Mas. Tapi saya tidak butuh uang ini. Saya punya harga diri. Bima tertawa, tawa hambar. Harga diri? Rina, kamu mau pulang ke kampung miskin itu dengan modal harga diri? Di sana tidak ada bank yang mau terima harga diri sebagai jaminan. Sayang. Rina berjalan mendekat ke Bima, menatap mata suaminya lurus-lurus. Saya tidak akan menanyakan kenapa cincin kawin saya ada di jari Susi, ujar Rina pelan, suaranya menusuk. Tapi saya akan bertanya, kenapa kamu setegak ini, Mas? Di saat saya paling butuh dukungan, kamu malah merayakan kejatuhan saya bersama selingkuhanmu dan ibumu. Apakah saya sebegitu tidak berharganya? Wajah Bima berubah tegang. Ia mencoba mengelak. Jangan mengada-ada. Rina, cincin apa? Susi kan cuma pinjam-pinjam. Kamu saja yang terlalu sensitif. Sudahlah.
Jangan menghancurkan suasana liburan kami besok. Liburan. Rina menaikkan alisnya. Di saat istri kamu harus berjuang untuk ibu kandungnya yang sedang sakaratul maut, kamu malah memilih liburan mewah ke Bali dengan uang yang seharusnya untuk biaya pengobatan. Bima berdiri, ekspresi marahnya kini lebih jujur daripada penyesalannya. Aku juga butuh liburan. Rina, aku sudah capek dengan semua drama bangkrutmu ini. Uang yang aku pakai itu hanya sebagian kecil dari jatahku. Lagi pula, kalau ibu kamu sakit, itu urusanmu, bukan urusanku. Aku sudah bayar untuk liburan ini, dan aku tidak akan membatalkannya demi urusan keluarga miskin di kampungmu. Kata-kata itu, keluarga miskin, seperti belati yang menembus jantung Rina. Ia ingat, dulu Bima selalu berjanji akan menghormati keluarganya, apapun latar belakangnya. Sekarang, di masa sulit, janji itu hanyalah sampah. Baiklah, Mas, kata Rina. Nada suaranya tiba-tiba menjadi sangat tenang, menyerupai hening sebelum badai. Saya mengerti sekarang. Selamat menikmati liburan. Mewah, kamu. Saya harap kamu menikmati setiap detik yang kamu habiskan bersama mereka. Rina mengambil tas tangannya, memasukkan ponsel rahasia itu ke dalam saku. Ia tidak butuh uang Bima. Ia hanya butuh waktu. Aku akan pergi besok pagi. Dan aku pastikan, aku akan terbang jauh lebih tinggi daripada yang bisa kamu bayangkan. Bisik Rina, nyaris tak terdengar, namun penuh makna ancaman. Bima hanya tertawa sinis, tidak menangkap makna di balik ketenangan Rina. Terserah, Rina. Mau naik bus, mau naik angkot, silakan. Tapi jangan telepon-telepon aku lagi saat aku di Bali. Aku mau istirahat total. Oh ya, sekalian saja jangan pulang lagi. Aku sudah muak. Tentu, jawab Rina. Aku janji. Kamu akan menyesali kata-kata itu. Bima mengedikan bahu, lalu berjalan keluar kamar, meninggalkan Rina sendirian. Di ambang pintu, ia sempat berteriak. Susi, bawakan aku kopi. Kita harus siapkan koper untuk liburan besok. Mendengar teriakan Bima yang penuh gairah pada Susi, Rina tahu, tidak ada lagi yang tersisa dari pernikahan ini. Yang ada hanya dendam yang harus dibayar lunas. Rina duduk kembali, mengambil ponsel rahasianya. Ia melihat layar. Beberapa notifikasi pesan masuk dari tim keuangannya. Manajer keuangan. Nyonya, semua aset telah dipindahkan. Saham mayoritas telah kami amankan atas nama yayasan Anda. Tidak ada yang bisa melacak pergerakan ini. Asisten pribadi. Jet pribadi siap terbang kapanpun Nyonya butuhkan. Penerbangan domestik besok pagi sudah kami siapkan. Semua kru sudah diberitahu tentang identitas Anda. Rina membaca pesan-pesan itu, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Cincin kawin yang melingkari jari Susi, tiket pesawat yang dibatalkan, uang receh yang diberikan Bima, dan hinaan mertua, semua itu kini terasa kecil. Mereka mengira Rina sudah jatuh ke titik nol. Padahal, Rina sudah terbangun dari mimpi buruk dan kini siap mengendalikan langit mereka. Rina mengambil tas koper kecil, hanya berisi baju seadanya untuk menjenguk ibunya. Ia tidak membawa perhiasan, tidak membawa barang mewah. Ia hanya membawa tekadnya. Aku akan pulang, Ibu. Tapi sebelum itu, aku akan tunjukkan pada mereka, siapa sebenarnya wanita, miskin, dan siapa sebenarnya, pemilik langit, di antara kita. Gumam Rina, menatap keluar jendela, ke arah bandara yang gemerlap di kejauhan. Bandara itu, yang sebentar lagi, akan menjadi saksi bisu pembalasan paling elegan dalam hidupnya. Rina siap menghadapi hari esok. Hari di mana ia akan memilih antara terbang dengan kemewahan pribadinya, atau menyaksikan mereka berdua terseret turun dari langit yang mereka kira sudah jadi milik mereka. Pagi buta. Sebelum ayam jantan mertua sempat berkokok, Rina sudah bangun, bergerak senyap seperti bayangan di dalam rumahnya sendiri. Rina tahu, tidur nyenyak adalah kemewahan yang tidak bisa ia nikmati malam ini. Hatinya terbelah dua. Satu sisi dipenuhi kekhawatiran aku terhadap ibunya, sisi lain dipenuhi amarah yang membeku. Ia harus menyelesaikan urusannya di rumah ini sebelum matahari terbit.
sebelum Bima dan Susi terbangun untuk merayakan kemenangan mereka. Rina berjalan pelan menuju ruang kerja Bima yang dulunya adalah ruang kerja bersama mereka. Di balik rak buku besar yang selalu Bima banggakan karena koleksi buku bisnisnya yang tebal, padahal isinya hanya pajangan, Rina tahu ada pintu rahasia. Pintu yang menuju ke brankas lama mereka. Bima selalu berpikir bahwa ia adalah pria yang paling pintar dan paling mengendalikan keuangan di rumah ini. Sungguh lucu, Mas. Kamu hanya tahu cara menghabiskan, bukan cara menyembunyikan. Batin Rina sambil tersenyum kecut. Rina mendorong rak buku itu perlahan. Suara gesekan kayu yang pelan memecah kesunyian. Di balik rak itu, tersembunyi brankas baja tua. Brankas ini berisi kenangan dan bukti. Bukti bahwa Rina adalah pendiri sejati dari kekayaan keluarga ini. Dengan lihai, Rina memasukkan kombinasi angka. Itu adalah tanggal ulang tahun pernikahannya. Tanggal yang Bima sendiri sudah lupa. Setidaknya, angka ini masih berguna, pikir Rina. Pintu brankas terbuka dengan bunyi klik yang berat. Aroma kertas tua langsung menyeruak. Di dalamnya, bukan perhiasan atau uang tunai, melainkan tumpukan dokumen legal yang dilindungi plastik khusus. Itu adalah surat-surat saham, sertifikat kepemilikan, dan trust deed yayasan yang memegang kendali penuh atas perusahaan-perusahaan utama Rina. Rina mengambil tumpukan itu, tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena haru. Dokumen-dokumen ini adalah saksi bisu perjuangan mereka dari nol. Rina terpejam sejenak. Pikirannya melayang kembali ke masa lalu, tepatnya 3 tahun lalu, saat ia pertama kali menyadari pengkhianatan Bima. Flashback. Saat itu, Rina baru saja berhasil menyelesaikan negosiasi besar untuk membeli saham mayoritas maskapai penerbangan yang kini ia kelola secara rahasia. Ia pulang larut malam, membawa kabar baik yang seharusnya menjadi kejutan manis untuk Bima. Namun, yang ia temukan hanyalah Bima sedang berbicara di telepon dengan suara pelan, berjanji pada seseorang. Tenang saja, sayang. Sebentar lagi semua asetnya jadi milik kita. Dia tidak akan tahu. Awalnya, Rina mengira Bima sedang berbicara tentang bisnis dengan koleganya. Tapi, saat Bima menyebut nama seorang wanita muda, dan mengatakan akan membiayai apartemennya, hati Rina langsung mencelos. Rina tidak langsung marah. Rina adalah seorang pebisnis ulung. Ia tahu emosi adalah musuh terbesar. Sejak malam itu, ia mulai menyusun rencana. Ia membiarkan Bima menikmati ilusi kekuasaan. Ia membiarkan Bima boros, berfoya-foya, dan membawa Susi masuk ke rumah. Rina bahkan sengaja mengubah alur transaksi dan legalitas kepemilikan saham, memindahkan semua aset inti ke yayasan yang dikendalikan oleh tim pengacara kepercayaannya. Rina sengaja menciptakan narasi bahwa bisnisnya sedang terpuruk. Sebab, orang serakah seperti Bima dan mertua hanya akan menyerangmu saat kamu terlihat lemah. Dan sekarang, momen kelemahan Rina telah mencapai klimaksnya. Ibu sakit, tiket dibatalkan, dan cincin kawinnya dipakai pelakor. Sempurna, pikir Rina. Rina memasukkan semua dokumen penting itu ke dalam tas tangannya. Ia tidak perlu uang tunai. Kontrol atas maskapai adalah mata uangnya sekarang. Ia kemudian menyalakan ponsel rahasianya, mengetikkan pesan pada kepala tim hukumnya. Tuan Haris, pastikan semua pembekuan aset bersama atas nama Bima segera diproses begitu jet pribadi saya take off. Dan jangan lupakan janji kita. Tidak ada toleransi. Bahkan untuk 1 rupiah pun, tulis Rina, dengan ibu jari yang stabil. Setelah itu, Rina mengirimkan pesan kepada asisten pribadinya yang berada di bandara. Siapkan awak media. Saya ingin mereka tahu, wanita yang mereka hina di bandara pagi ini adalah pemilik maskapai mereka. Buat mereka menyesal sudah pernah meremehkan seorang wanita. Tapi ingat, jangan berlebihan. Kita hanya butuh berita, bukan kegaduhan. Instruksi Rina, memikirkan setiap langkahnya dengan teliti. Rina kembali menutup brankas dan mendorong rak buku kembali ke tempatnya. Ia berjalan keluar dari ruang kerja, menuju dapur. Di dapur, Rina melihat Susi sedang menyiapkan sarapan. Susi bernyanyi kecil, terlihat sangat bahagia. Di jari manisnya,
Cincin kawin Rina berkilauan. Rina mendekat, bersandar di ambang pintu. Wah, Susi, pagi-pagi sudah ceria sekali. Pasti karena mau liburan mewah ya? Tanya Rina, nadanya dibuat sangat ramah. Susi terkejut melihat Rina. Wajahnya sempat pucat, tapi ia segera menguasai diri. Oh, Bu Rina. Selamat pagi. Tentu saja saya senang. Saya akan ikut Tuan Bima dan Ibu Dewi liburan. Kan saya harus mengurus mereka. Susi tersenyum lebar. Senyum yang menyebalkan. Maaf ya, Bu Rina. Kami tidak bisa membatalkan liburan kami hanya karena tiket Ibu dibatalkan. Nasib orang kan beda-beda. Ada yang harus naik bus untuk menjenguk orang sakit. Ada yang naik pesawat kelas 1 untuk bersenang-senang. Rina mengangguk-angguk. Betul sekali, Susi. Nasib orang memang beda-beda. Tapi, tahukah kamu, Susi? Nasib itu bisa berubah dalam 5 menit. 5 menit itu bisa mengubah kulihat menjadi ratu, atau ratu menjadi pengemis. Susi tertawa meremehkan. Ah, Bu Rina ini ada-ada saja. Kenapa sih, Bu? Dari kemarin bicara soal miskin dan elit. Sudah, terima saja nasibnya. Saya doakan Ibu cepat dapat tiket bus ya, biar cepat sampai di kampung. Terima kasih atas doanya, Susi. Jawab Rina. Pandangannya tertuju pada cincin di jari Susi. Saya juga doakan. Semoga liburan kamu kali ini adalah yang terakhir. Nikmati, ya. Susi tidak mengerti arti di balik doa Rina. Tapi ia hanya mengangguk bangga. Pasti, Bu. Saya akan nikmati sekali. Oh ya, saya sudah masukkan koper Tuan Bima dan Ibu Dewi ke mobil. Mereka sudah menunggu di depan. Saya permisi, Bu. Susi berjalan melewati Rina. Sebelum Susi mencapai pintu, Rina memanggilnya lagi. Susi, jangan lupa, jaga cincin saya itu baik-baik, ya. Barang berharga, loh. Susi menoleh, dengan wajah penuh kemenangan. Tentu saja, Bu. Saya akan menjaganya dengan baik. Anggap saja ini hadiah perpisahan dari Tuan Bima untuk Ibu. Rina hanya tersenyum. Senyum yang membuat bulu kuduk Susi merinding. Entah kenapa, Rina berjalan keluar rumah, melewati Bima dan Ibu Dewi yang sudah duduk manis di mobil mewah mereka. Wah, sudah mau pergi, Rina? Sapa Ibu Dewi, dengan nada mengejek. Cepat sana, jangan sampai ketinggalan bus. Oh ya, Bima sudah belikan kamu beberapa mie instan untuk bekal. Itu ada di teras. Rina melihat ke teras. Ada kantong plastik berisi beberapa bungkus mie instan. Bima dan mertua menganggapnya sebagai bekal amal. Humor yang kejam sekali. Rina membungkuk sedikit. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Mas Bima. Saya doakan, perjalanan kalian lancar dan tidak ada halangan sedikit pun. Rina menekankan kata, halangan, dengan nada manis, membuat Bima dan Ibu Dewi saling pandang, merasa sedikit tidak nyaman, tapi segera menepisnya. Sudah, Bima, ayo kita pergi. Jangan buang waktu untuk wanita yang sudah tidak punya apa-apa ini, seru Ibu Dewi. Mobil mewah itu melaju kencang, meninggalkan Rina sendirian di teras rumah. Rina mengambil bungkusan mie instan itu, tersenyum. Mie instan ya? Lumayan. Akan kubawa. Siapa tahu ada yang butuh sarapan darurat di bandara nanti. Gumam Rina. Matanya bersinar penuh rencana. Rina tahu, saat ini ia terlihat seperti wanita yang kalah dan terbuang. Tapi, di balik penampilannya yang sederhana, ia adalah seorang ratu yang baru saja menarik diri dari sarang ular. Dan sebentar lagi, ia akan menunjukkan kepada mereka betapa kejamnya pemilik langit ketika dia memutuskan untuk membalas dendam. Bandara adalah tujuannya. Tapi, bukan untuk naik bus. Ini adalah awal dari pertunjukan tunggalnya. Rina berdiri di ambang pintu rumahnya yang megah, menatap punggung mobil mewah yang membawa suami, mertua, dan pelakornya menjauh. Sambil memegang tas tangan sederhana dan bungkusan mie instan, Rina merasakan beban emosional yang amat besar. Seharusnya, saat ini ia sudah berada di pesawat,
melaju kencang menuju kampung halaman. Namun, ia malah berdiri di sini, terhina, ditinggalkan, dan dipaksa melihat kebahagiaan palsu orang-orang yang mengkhianatinya. Sabar, Rina. Ini baru awal. Rina mengingatkan dirinya sendiri. Dia melangkahkan kaki menuju mobil pribadinya yang terparkir di garasi. Mobil itu adalah salah satu aset yang sengaja ia biarkan atas nama bersama agar tidak menimbulkan kecurigaan. Rina mengemudi sendiri, meninggalkan kompleks perumahan elit itu tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak tahu kapan akan kembali ke rumah itu, atau bahkan, apakah ia masih ingin kembali ke sana. Dalam perjalanan, telepon genggam Rina berdering kencang. Itu adalah nomor dari pamannya di kampung. Panggilan yang selalu ia takuti. Rina segera menepi dan mengangkat telepon itu. Jantungnya berdetak tak karuan. "Halo, Paman? Bagaimana kondisi ibu?" tanya Rina, suaranya tercekat. Di ujung telepon, suara pamannya terdengar panik dan bergetar. "Nak Rina, kamu harus cepat pulang. Kondisi ibumu kritis sekali. Dokter bilang, beliau ingin bertemu kamu untuk yang terakhir kalinya. Nak, jangan sampai kamu terlambat. Cepatlah." Air mata Rina langsung tumpah. Bukan air mata kekalahan, tapi air mata ketakutan kehilangan satu-satunya alasan dia bertahan sejauh ini. Ibunya adalah segalanya. Jangkar kehidupannya. Semua kekayaan, semua aset, terasa tidak ada artinya jika ia harus kehilangan ibunya. Ini bukan lagi soal balas dendam. Ini soal hidup dan mati. Rina harus tiba di sana sekarang. Rina menyeka air matanya dengan tangan. Wajahnya yang semula tenang, kini berubah menjadi keras dan fokus. "Paman, jangan khawatir. Saya akan sampai di sana secepat yang saya bisa. Tahan sebentar ya, Paman. Tolong, bisikan ke ibu, kalau Rina sedang dalam perjalanan." Rina menutup telepon. Ia tidak punya waktu untuk naik bus. Ia tidak punya waktu untuk menunggu penerbangan komersial biasa. Rencana yang ia susun semalam harus dieksekusi detik ini juga. Rina mengeluarkan ponsel rahasianya, menghubungi asisten pribadinya yang berada di bandara. "Ganti rencana. Aku tidak mau menunggu. Persiapkan jet pribadiku. Aku ingin take off dalam waktu 1 jam. Segera." "Tapi Nyonya, bukankah kita akan menunggu sampai Bima dan rombongannya?" "Tidak ada waktu lagi," potong Rina. Suaranya tajam dan tegas. "Ibuku diambang kematian. Aku akan bertemu mereka di bandara, dan aku akan mengejutkan mereka di sana. Tapi, prioritasku sekarang adalah terbang. Buat pengumuman pembatalan penerbangan mereka 10 menit setelah aku masuk jalur VVIP. Aku mau mereka melihatku terbang tinggi saat mereka jatuh ke tanah." Rina menghidupkan mesin mobilnya. Gas diinjak dalam-dalam, melaju menuju bandara internasional, tempat yang sebentar lagi akan menjadi panggung utama penghinaan dan pembalasan. Saat Rina tiba di bandara, ia segera menuju area parkir. Di sana, sudah terparkir mobil Bima. Rina menarik napas. Ternyata mereka belum check-in dan sedang bersantai. Rina berjalan pelan melewati pintu masuk. Ia melihat Bima, Ibu Dewi, dan Susi sedang tertawa terbahak-bahak di salah satu area makan mewah di lobi. Mereka memesan makanan dan minuman mahal, merayakan liburan yang seharusnya menjadi jatah Rina. Ibu Dewi melihat Rina dari kejauhan. "Loh, itu si Rina. Kenapa dia masih di sini? Bukannya dia bilang mau naik bus?" Bima dan Susi menoleh. Melihat Rina yang datang dengan wajah lelah dan tas tangan sederhana, mereka semakin besar kepala. Bima bangkit, berjalan menghampiri Rina dengan langkah sombong. "Hei, Rina, kenapa kamu di sini? Sudah dapat tiket bus? Kok masih di bandara? Jangan-jangan kamu mau pura-pura check-in lagi biar dikira orang kaya?" Rina menatap Bima, ekspresinya datar. "Saya datang untuk mengurus sesuatu yang lebih penting dari tiket, Mas. Saya datang untuk memastikan." Susi menyusul Bima, dengan cincin kawin Rina berkilauan di jarinya. "Memastikan apa, Bu Rina?" "Memastikan kalau kartu kreditnya sudah diblokir semua, ya?"
Aduh, kasihan sekali. Tuan Bima, sebaiknya kita pergi. Jangan dekat-dekat dia. Nanti kita ketularan sial. Ibu Dewi ikut mendekat. Tangannya memegang tas tangan bermerek yang dibelikan Rina. Betul kata Susi. Rina, lebih baik kamu pulang saja. Di sini mahal. Kalau kamu kelaparan, nih. Ibu Dewi mengambil uang 100 ribuan dari dompetnya dan melemparkannya ke lantai. Ambil itu. Buat beli nasi bungkus di luar bandara. Jangan sampai kamu bikin malu Bima di tempat umum. Uang itu tergeletak di lantai marmer bandara. Rina melihat uang itu, lalu menatap mertua, suami, dan pelakor secara bergantian. Penghinaan ini sudah melewati batas nalar. Rina membungkuk, tapi bukan untuk mengambil uang itu. Rina mengambil bungkusan mie instan yang tadi ia bawa. Ia tersenyum, senyum yang sangat menakutkan. Terima kasih atas amalnya, Bu Dewi. Tapi saya tidak butuh uang ini. Saya hanya ingin tahu, apakah kalian yakin, sangat yakin, kalau penerbangan kalian ke Bali akan berjalan mulus? Tanya Rina, suaranya sangat tenang, berlawanan dengan gejolak di hatinya. Bima tertawa keras. Tentu saja mulus. Rina, kami naik maskapai terbaik, kelas 1. Bukan maskapai murahan yang tiketnya dibatalkan seperti punyamu. Bagus, kata Rina. Ia melemparkan bungkusan mie instan itu ke tong sampah terdekat. Kalau begitu, saya permisi dulu. Nikmati penerbangan kalian. Semoga kalian tidak menyesal sudah memilih maskapai itu. Rina berbalik, menjauh dari mereka. Bima, Ibu Dewi, dan Susi hanya tertawa, menganggap Rina sudah gila karena frustrasi. Mereka yakin Rina akan menangis sendirian di sudut bandara. Mereka tidak tahu. Rina tidak menuju kaunter tiket biasa. Rina sedang menuju gerbang rahasia yang tersembunyi. Rina melangkah pergi, meninggalkan Bima, Ibu Dewi, dan Susi yang tertawa bangga, tidak sadar bahwa mereka baru saja mengucapkan selamat jalan kepada pemilik maskapai yang akan menentukan nasib penerbangan mereka. Rina berjalan menjauh dari lobi mewah, menuju area check-in penerbangan komersial domestik yang padat dan ramai. Ini adalah bagian dari rencana pertunjukannya. Rina tahu, Bima, mertua, dan Susi pasti mengawasi gerak-geriknya dari jauh. Mereka ingin melihat Rina hancur, memohon-mohon. Dan Rina akan memberikan tontonan yang mereka inginkan. Tontonan terakhir sebelum tirai panggung mereka sendiri ditutup. Rina sengaja memilih kaunter salah satu maskapai yang paling ramai. Dia berdiri dalam antrian panjang, terlihat lesu dan cemas, persis seperti penumpang biasa yang sedang mengalami masalah besar. Antrian itu bergerak sangat lambat. Rina melihat jam tangannya. Ia punya waktu terbatas. Ibunya menunggu. Tapi drama ini harus tuntas. Sesekali, Rina pura-pura menengok ke belakang, seolah mencari seseorang. Tentu saja, orang yang dicari adalah Bima dan rombongannya. Dan benar saja, di kejauhan, di balik pilar besar, Rina melihat bayangan Bima dan Susi yang berdiri sedikit tersembunyi, mengawasi Rina dengan senyum mengejek. Mertua pasti sedang duduk di kursi tunggu VIP, menunggu kabar baik dari dua mata-mata itu. Setelah hampir 15 menit, tibalah giliran Rina. Selamat pagi, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Sapa petugas kaunter dengan ramah. Rina menyodorkan kartu tanda penduduk, KTP, lamanya, dengan wajah yang dibuat penuh harap dan sedikit panik. Selamat pagi, Mas. Saya Rina. Saya ingin check-in. Tiket saya dibatalkan mendadak. Saya sudah bayar lunas, tapi statusnya pending. Saya harus segera terbang sekarang. Ibu saya sakit keras. Petugas itu memeriksa data di komputernya. Ekspresi petugas itu langsung berubah menjadi bingung. Mohon maaf, Bu Rina. Setelah saya cek tiket atas nama Anda memang dibatalkan total. Dan di sini tercatat pembatalan dilakukan atas permintaan pihak ketiga, beberapa hari yang lalu. Rina memegang lengan petugas itu. Aktingnya harus meyakinkan. Tolong, Mas. Tolong sekali. Saya mohon. Bisakah Anda bantu saya? Saya bisa bayar biaya denda berapapun. Saya tidak peduli kelasnya.
Yang penting saya bisa terbang. Ini urusan hidup dan mati. Di kejauhan, Bima dan Susi saling tatap. Tawa mereka pasti sudah tertahan di tenggorokan. Lihat Rina. Dia hancur. Pasti itu yang ada di pikiran mereka. Petugas itu menggelengkan kepala. Tampak bersimpati tapi tidak berdaya. Saya benar-benar minta maaf, Bu Rina. Kami tidak bisa. Semua penerbangan penuh. Dan ini bukan masalah denda. Sistem sudah mengunci pembatalannya. Anda harus menghubungi pihak agen yang membatalkan. Rina menarik napas panjang. Ekspresinya berubah dari memohon menjadi benar-benar putus asa. Ia menundukkan kepala, membiarkan rambutnya menutupi wajah. Ia berdiam di sana selama beberapa detik, seolah sedang menangis. Ini adalah puncak aktingnya. Rina ingin Bima dan Susi melihat kekalahannya yang total. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan sekarang? Bisik Rina, cukup keras agar Bima dan Susi bisa membaca gerak bibirnya. Petugas itu akhirnya menyarankan dengan lembut. Mungkin Anda bisa coba maskapai lain, Bu? Tapi sepertinya hari ini semua padat. Atau, Anda bisa mencoba transportasi darat. Rina mengambil KTP-nya kembali. Ia mengucapkan terima kasih dengan suara yang sangat pelan dan serak, menyerupai tangisan tertahan. Ia berbalik, berjalan gontai, meninggalkan counter check-in yang ramai itu. Saat berjalan melintasi lobi, Rina memastikan jalannya melewati posisi Bima dan Susi. Bima tidak tahan. Ia berjalan menghampiri Rina. Wajahnya menyeringai. Gimana, Rina? Sudah dapat tiket ke surga? Tuh kan aku bilang. Jangan sok elit. Mending kamu tadi ambil uangku, buat beli tiket kereta ekonomi. Susi berdiri di samping Bima, menyentuh lengan Bima manja. Cincin kawin Rina di jari Susi terasa mengejek. Sudahlah, Tuan Bima. Kasihan Bu Rina. Lagi banyak musibah. Mungkin dia butuh uang receh lagi buat beli minum. Nih, Bu. Susi mengeluarkan beberapa koin dari saku celananya dan menjatuhkannya ke lantai. Tepat di depan sepatu Rina. Ambil, Bu. Buat beli air mineral. Biar tidak dehidrasi di bandara, kata Susi. Tawanya terdengar sangat meremehkan. Rina melihat koin-koin itu. Koin yang jumlahnya tidak ada artinya. Tapi mewakili seluruh hinaan yang ia terima. Rina hanya menatap Susi. Tatapannya kosong. Ia kemudian menunduk. Bukan untuk mengambil koin, tapi untuk melihat sepatu Bima. Rina tahu, Bima paling benci jika sepatunya kotor. Tanpa berkata apa-apa, Rina berjalan lurus, meninggalkan koin-koin itu tergeletak. Ia memilih duduk di bangku tunggu umum yang letaknya agak tersembunyi, tempat di mana penumpang pesawat kelas bawah biasanya menunggu. Bima dan Susi kembali ke tempat mereka, tertawa senang. Wanita itu sudah hancur. Dia tidak akan bisa pulang, Tuan Bima. Dia sudah kalah total. Bisik Susi, manja. Rina duduk sendirian di bangku kayu yang keras. Ia melihat Bima dan Susi di kejauhan, merayakan kemenangan. Bagus, nikmati panggung kalian, batin Rina. Rina mengeluarkan ponsel rahasianya. Ia melihat jam. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Waktu yang tepat. Ia mengetikkan pesan pada timnya. Aku sudah berada di posisi. 5 menit lagi. Siapkan kedatangan tim VVIP di gerbang tersembunyi. Dan pastikan, mereka semua melihatku saat aku bangkit dari bangku ini. Rina menyandarkan kepalanya ke dinding. Ia memejamkan mata sejenak, menenangkan dirinya. Pikirannya kembali pada ibunya. Ibu, tunggu Rina sebentar lagi. Rina akan datang dengan cara yang paling terhormat. Setelah ini, tidak akan ada lagi yang berani menghina Rina dan keluarga kita, bisik Rina. Rina membuka matanya. Ekspresi putus asa sudah lenyap, digantikan oleh ketenangan baja. Pertunjukan pura-pura sudah selesai. Sekarang, waktunya pertunjukan sesungguhnya. Rina duduk sendirian di bangku kayu keras, di sudut bandara yang jauh dari gemerlap lobi utama. Posisi ini ia pilih bukan karena kebetulan, melainkan untuk memastikan sandiwaranya terlihat otentik.
Rina sengaja memilih area yang didominasi oleh penumpang yang membawa banyak barang bawaan, dengan wajah letih menunggu penerbangan murah. Disinilah ia menempatkan dirinya, sebagai wanita yang terpuruk dan tak punya pilihan. Ia melihat ke arah lobi mewah. Bima, Ibu Dewi, dan Susi baru saja selesai check-in dan sedang berjalan menuju ruang tunggu eksklusif mereka. Mereka berjalan dengan langkah angkuh. Susi tampak bangga menenteng tas baru yang pasti dibelikan Bima. Perpisahan yang kejam itu sebentar lagi akan mencapai klimaksnya, pikir Rina. Susi, yang selalu ingin menang, tiba-tiba menunjuk ke arah Rina. Bima dan Ibu Dewi pun ikut menoleh. Wajah mereka menyeringai lebar. Mereka tidak repot-repot menghampiri Rina. Merasa Rina tidak layak lagi diajak bicara dari dekat. Ibu Dewi melambaikan tangan dengan gerakan berlebihan, seolah melambaikan tangan pada pengemis di jalan. Ia berteriak. Suaranya sengaja dikeraskan agar Rina mendengarnya jelas. Selamat tinggal, Nak Rina. Semoga kamu cepat dapat tumpangan. Jangan lupa, kalau naik bus, jendela harus ditutup rapat, ya, biar debunya tidak bikin kamu tambah dekil. Bima tertawa, lalu dengan gerakan pamer, ia mencium kening Susi tepat di depan mata Rina, seolah ingin menegaskan, peranmu sudah digantikan. Susi menyambut ciuman itu dengan manja, lalu ikut berteriak. Sampai jumpa di rumah ya, Bu Rina. Nanti saya akan video call dari kolam renang di Bali. Semoga Bu Rina tidak iri. Rina hanya menatap balik, tanpa emosi, tanpa air mata. Ia membiarkan penghinaan itu masuk, seperti membiarkan racun masuk, karena ia tahu, sebentar lagi ia akan menemukan penawarnya. Melihat Rina hanya diam, Bima merasa tidak puas. Ia mengeluarkan ponselnya, mengambil foto selfie bersama Susi dan mertua, dengan latar belakang keramaian bandara. Rina yakin, foto itu pasti akan dikirimkan padanya, atau bahkan diunggah ke media sosial untuk mempermalukannya. Setelah puas melancarkan ejekan terakhir, Bima dan rombongan melenggang masuk ke pintu ruang tunggu eksekutif, yang biasanya hanya bisa diakses oleh penumpang kelas 1 atau pemegang kartu premium. Bagi mereka, Rina sudah tamat. Rina adalah masa lalu yang menyedihkan. Rina melihat pintu itu tertutup. Ia menarik napas panjang. Ini dia, waktu pertunjukan. Rina mengecek jam di ponsel rahasianya. Tepat pukul 9.30. Rina bangkit dari bangku kayu itu. Ia merapikan sedikit pakaiannya yang memang sederhana. Ia tidak perlu make up tebal. Ia hanya perlu aura. Aura seorang pemilik. Tiba-tiba, sebuah suara tegas dan hormat memecah kebisingan area tunggu itu. Permisi. Apakah Anda Nyonya Rina? Seorang pria bersetelan jas lengkap, yang terlihat seperti manajer bandara, didampingi dua staf keamanan berwajah serius, berdiri tepat di depan Rina. Pria itu tampak sangat rapi dan formal, sangat kontras dengan keramaian di sekitarnya. Beberapa penumpang yang duduk di dekat Rina langsung menoleh, terkejut melihat sosok formal itu berinteraksi dengan wanita berpenampilan biasa seperti Rina. Ya, saya Rina. Ada yang bisa saya bantu? Jawab Rina, suaranya tenang, sudah kembali ke mode bisnis. Pria bersetelan jas itu membungkuk sedikit. Gestur yang sangat jarang terlihat di area publik bandara. Mohon maaf atas penundaan ini, Nyonya. Kami baru saja menerima instruksi darurat. Kami diminta untuk segera mengantar Anda. Semua sudah siap. Jet pribadi Anda siap take off dalam 15 menit. Rina hanya mengangguk santai, seolah hal ini adalah rutinitas pagi. Namun, pengakuan itu, jet pribadi Anda, cukup untuk membuat beberapa pasang mata di sekitar Rina membelalak kaget. Manajer bandara itu kemudian menyerahkan sebuah kartu akses yang sangat eksklusif, berwarna emas hitam. Silakan, Nyonya. Kami akan mengantar Anda melalui jalur VVIP. Tolong ikuti saya. Rina mengambil kartu itu, lalu dengan langkah tenang dan berwibawa, ia berjalan mengikuti manajer bandara, meninggalkan bangku kayu dan area tunggu yang berisik. Perjalanan Rina tidak melalui jalur umum. Manajer bandara membawanya ke koridor tersembunyi, menuju sebuah pintu tanpa tanda yang dijaga oleh dua petugas keamanan bandara.
Pintu itu persis di samping pintu masuk lounge eksekutif yang baru saja dimasuki Bima, Ibu Dewi, dan Susi. Saat Rina dan rombongan VVIP-nya berhenti di depan pintu tersembunyi itu, tepat di seberang jendela besar, ia melihat bayangan Bima dan Susi yang sedang tertawa sambil menyesap kopi mahal mereka di dalam lounge. Rina mengambil jeda. Ia membetulkan sedikit kerah bajunya yang sederhana. Ia mengambil napas. "Tolong, Pak Manager. Tolong bukakan pintu VVIP ini. Sedikit lebih lambat." "Ya, saya ingin ada yang melihat saya masuk," pinta Rina, dengan senyum tipis yang penuh makna. Manajer bandara mengerti. Ia memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk membuka pintu. Di balik kaca tebal ruang tunggu eksekutif, Bima, Ibu Dewi, dan Susi tiba-tiba berhenti tertawa. Mata mereka membelalak melihat Rina, wanita yang baru saja mereka hina, kini dihormati oleh manajer bandara dan sedang diantar masuk melalui jalur rahasia VVIP. Wajah mereka bertiga langsung pucat. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Wanita yang dituduh, miskin sok elit, itu, kini masuk ke jalur yang bahkan mereka tidak punya aksesnya. Rina melirik ke arah mereka. Ia tersenyum, bukan senyum sinis, tapi senyum penuh kemenangan yang tersembunyi. Ia tidak berteriak. Ia tidak perlu bicara. Tatapan matanya sudah mengatakan segalanya. Permainan ini belum berakhir. Rina melangkah masuk ke balik pintu rahasia itu, meninggalkan Bima, Ibu Dewi, dan Susi yang membeku kaku di ruang tunggu mewah mereka. Pintu VVIP itu tertutup perlahan, seolah menutup babak lama kehidupan Rina. Rina sudah masuk ke jalurnya. Dan kini, giliran mereka yang akan merasakan bagaimana rasanya berada di luar, diabaikan, dan terhina. Begitu pintu VVIP tertutup, kebisingan bandara seolah lenyap ditelan kesunyian yang mewah. Rina berada di dalam sebuah dunia yang berbeda. Interior ruang tunggu itu didominasi warna lembut, dengan sofa-sofa nyaman, pencahayaan temaram, dan aroma kopi premium yang mahal. Rina tidak melihat penumpang lain, hanya beberapa staf bandara berseragam rapi yang berdiri siaga. Manajer bandara, yang memperkenalkan dirinya sebagai Bapak Wisnu, segera memimpin Rina ke area lounge pribadi. "Nyonya Rina, sekali lagi kami mohon maaf atas keterlambatan penjemputan. Kami sudah menyiapkan rute terbang tercepat untuk Anda. Kami tahu Nyonya sedang terburu-buru menemui ibu di kampung." Rina duduk di sofa empuk, meletakkan tas tangannya. Rasa lelah dan sakit hati seolah lenyap, digantikan oleh kewibawaan yang selama ini ia sembunyikan. "Terima kasih, Pak Wisnu. Saya menghargai kecepatan Anda. Tapi ada satu hal lagi yang harus saya urus sebelum terbang." Bapak Wisnu mengangguk hormat, seolah berhadapan dengan ratu di singgasananya. Padahal beberapa menit lalu, Rina hanyalah wanita yang dituduh tidak mampu membeli tiket. "Tentu, Nyonya. Katakan saja. Kami siap melayani semua kebutuhan pemilik," kata Bapak Wisnu, dengan penekanan tulus pada kata, "pemilik." Mendengar kata itu, Rina merasakan sebuah kepuasan dingin. Selama ini, Bima dan mertua hanya mengira Rina adalah pemegang saham kecil-kecilan. Mereka tidak tahu bahwa setelah Rina menyusun strategi, ia berhasil menggeser kepemilikan saham hingga mayoritas berada di bawah kendali yayasan pribadinya, membuat dia pemilik maskapai tersebut. "Pak Wisnu," ujar Rina. Suaranya tenang namun mengandung perintah. "Tolong berikan saya telepon. Saya harus menghubungi tim yang baru saja masuk ke lounge eksekutif di sebelah. Kebetulan, mereka adalah keluarga saya." Bapak Wisnu bingung sesaat, tapi segera mengerti. Ia menyerahkan telepon nirkabel eksklusif kepada Rina. "Tentu, Nyonya." Saat Rina mengambil telepon, di luar sana, di lounge eksekutif yang penuh gemerlap, Bima, Ibu Dewi, dan Susi sedang dilanda kepanikan yang luar biasa. Mereka berdiri di balik kaca, saling dorong, mencoba melihat lebih jelas apa yang terjadi dengan Rina. Mereka melihat Rina, dikelilingi staf penting bandara, duduk santai seperti seorang bangsawan. "Mas, itu Rina, kan? Kenapa dia di sana?" bisik Susi, suaranya gemetar. Cincin kawin Rina di jarinya seolah terasa panas. "Tidak mungkin. Dia pasti kenal orang dalam."
Pasti dia cuma menumpang lewat. Bantah Bima. Wajahnya mulai berkeringat. Kekalahan Rina adalah kepastian baginya. Pemandangan tadi merusak semua perhitungannya. Ibu Dewi, yang paling angkuh, mencoba menenangkan diri. Tidak usah panik. Paling dia cuma cleaning service yang dikira tamu penting. Ayo, kita boarding. Jangan buang waktu. Nanti kita ketinggalan pesawat. Saat mereka berusaha berjalan menuju gerbang boarding, ponsel Bima berdering. Nomor yang muncul adalah nomor asing. Bima mengangkatnya dengan kesal. Halo, siapa ini? Saya sedang buru-buru. Bentak Bima. Di ujung telepon, suara Rina terdengar sangat jelas, tenang, dan berwibawa. Suara yang sangat berbeda dari wanita yang tadi ia hina di lobi. Selamat siang, Mas Bima. Saya Rina. Saya harap pemandangan di pintu VVIP tadi cukup menghibur. Ya. Wajah Bima langsung memucat. Matanya melebar. Ia menjauh dari Susi dan ibunya. Seolah Rina adalah hantu. Rina? Kenapa kamu telepon aku? Kenapa kamu ada di jalur VVIP itu? Rina tersenyum dari seberang telepon. Ia sengaja berbicara sedikit keras agar Bapak Wisnu dan staf lain di ruangan itu mendengarnya. Saya ada di sini, Mas, karena saya harus memastikan tiket saya tidak batal. Oh ya, omong-omong soal batal. Rina mengubah nada suaranya menjadi sangat tajam. Tahukah kamu, Mas? Saya sudah memerintahkan tim keuangan saya. Semua penerbangan atas nama Bima, Ibu Dewi, dan Susi, semuanya sudah saya batalkan. Sekarang juga. Bima terdiam. Kaku. Ibu Dewi dan Susi mendekat, mencoba mendengarkan. Kamu gila, Rina. Jangan bercanda. Tiketku kelas 1. Hotel sudah kubayar. Seru Bima. Suaranya mulai meninggi. Tentu saja saya tidak bercanda, Mas. Jawab Rina. Kini suaranya terdengar sangat manis. Saya juga harus menginformasikan hal penting lainnya. Semua aset, rekening bank bersama, dan kartu kredit premium atas nama kamu, Ibu Dewi, dan Susi, sudah saya blokir total melalui yayasan saya. Mulai detik ini, saya adalah pemilik maskapai ini, dan semua harta yang kamu nikmati adalah milikku sepenuhnya. Pengakuan itu, keras dan menusuk, membuat Bima menjatuhkan ponselnya ke lantai. Di mata mertua dan Susi, ia adalah pemilik maskapai yang baru, bukan lagi wanita miskin yang mereka tertawakan. Di dalam lounge VVIP, Rina duduk tenang. Ponsel Bima yang jatuh di lounge eksekutif sana sudah diam. Namun suara Rina yang menusuk masih menggema di kepala Bima. Rina melihat jam tangannya, tersenyum kecil. Sekarang, ia harus memastikan kejutan ini dinikmati oleh Ibu Dewi dan Susi juga. Rina meminta Bapak Wisnu untuk mencari nomor telepon mertua. Pak Wisnu, tolong carikan nomor telepon Ibu Dewi. Dia adalah ibu mertua saya. Saya harus menyelesaikan urusan keluarga ini. Pinta Rina. Bapak Wisnu mengangguk, tanpa bertanya. Dalam hitungan detik, ia sudah kembali dengan telepon. Nomor sudah terhubung, Nyonya Rina. Rina menerima telepon itu, menarik napas sejenak, dan mengubah nada suaranya menjadi sangat sopan, seperti seorang menantu yang menghormati. Di seberang sana, Ibu Dewi sedang panik, memarahi Bima yang pucat pasi setelah mendengar ancaman Rina. Bima, kenapa kamu diam saja? Kenapa Rina bisa masuk jalur VVIP itu? Cepat hubungi dia. Jangan sampai dia benar-benar memblokir kartu-kartu kita. Teriak Ibu Dewi. Tiba-tiba, ponsel Ibu Dewi berdering. Layar menunjukkan nomor tidak dikenal. Ibu Dewi mengangkatnya dengan kesal. Halo, siapa ini? Jangan mengganggu saya. Bentak Ibu Dewi. Selamat siang, Bu Dewi. Ini Rina. Sapa Rina. Nadanya manis dan tenang. Ibu Dewi langsung terdiam. Rina. Kamu jangan kurang ajar. Kamu pikir kamu siapa berani membatalkan tiket kami? Cepat aktifkan lagi. Kamu tidak tahu siapa kami, ya? Saya tahu, Bu. Jawab Rina. Saya tahu persis siapa ibu.
Ibu adalah wanita yang tadi melempar uang receh di lantai untuk saya. Dan saya tahu persis siapa diri saya. Saya adalah pemilik saham mayoritas dari maskapai yang ibu tumpangi hari ini, Bu. Pengakuan itu menusuk telinga Ibu Dewi seperti jarum es. Ibu Dewi jatuh terduduk di sofa mewah. Susi dan Bima langsung mendekat. Wajah mereka benar-benar pias. Tidak mungkin. Kamu bohong. Itu uang Bima. Kami tidak akan percaya. Cepat batalkan pembekuan aset kami. Rina, kalau tidak, saya akan laporkan kamu ke polisi. Ibu Dewi berteriak histeris. Rina menghela napas panjang, seolah menghadapi anak kecil yang nakal. Silakan lapor, Bu. Tapi lapor atas dasar apa? Penggelapan harta? Semua aset itu, Bu, saya beli dengan uang yang saya kumpulkan sebelum menikah dengan Bima. Semua legalitasnya sudah saya pindahkan ke yayasan yang sepenuhnya dikendalikan oleh saya, setahun lalu. Rina sengaja memberikan jeda. Ia ingin memastikan setiap kata meresap. Uang yang selama ini kalian nikmati, mobil mewah, rumah ini, perhiasan Susi, termasuk cincin kawin saya yang sekarang dipakai Susi, itu semua hasil kerja keras saya. Saya biarkan kalian foya-foya karena saya ingin menguji. Dan ternyata, kalian gagal total. Dan sekarang, Ibu Dewi, lanjut Rina, suaranya kini terdengar seperti belas kasihan. Saya harus berpamitan. Saya sudah mengaktifkan pembekuan aset total. Artinya, kartu kredit kalian akan ditolak dimanapun, dan mobil mewah kalian sudah diambil oleh tim hukum saya di depan rumah. Bima, yang mendengar itu, langsung berteriak di samping ibunya. Rina, jangan gila. Aku suamimu. Jangan sentuh mobil-mobilku. Suami. Rina tertawa kecil. Tawa yang sangat menghina. Suami yang mengizinkan selingkuhanmu memakai cincin kawin istri sah, dan menelantarkan ibunya yang sakit? Maaf, Mas. Saya sudah mengajukan gugatan cerai secara resmi pagi ini. Dan untuk Susi, Rina sengaja menyebut nama Susi. Saya yakin kamu akan segera diusir dari rumah itu. Cepat kembalikan cincin saya. Itu bukan hadiah, tapi barang bukti. Susi langsung mencopot cincin itu. Wajahnya sudah banjir air mata ketakutan, bukan lagi air mata drama. Ia melempar cincin itu ke lantai saking paniknya. Rina menutup telepon. Ia tersenyum pada Bapak Wisnu. Urusan keluarga selesai. Pak, sekarang, saya siap terbang. Tolong pastikan mereka tidak menimbulkan masalah di area bandara. Di lounge eksekutif, Bima, Ibu Dewi, dan Susi terdiam, pucat pasi. Dalam sekejap, mereka berubah dari orang kaya yang sombong, menjadi orang miskin tanpa daya. Bima tiba-tiba panik. Ia berteriak, "Tidak, kita harus naik pesawat. Kalau kita sudah di Bali, Rina tidak bisa berbuat apa-apa." Bima dan rombongan bergegas menuju gerbang boarding pesawat mereka. Mereka menunjukkan tiket kelas 1 mereka dengan bangga kepada petugas. Petugas itu memeriksa data, lalu menggelengkan kepala. "Mohon maaf, Bapak dan Ibu, penerbangan Anda, tujuan Bali, sudah dibatalkan total. Statusnya, pembatalan darurat oleh pemilik maskapai." Bima, Ibu Dewi, dan Susi saling pandang. Mereka sudah kehilangan segalanya. Bahkan harapan terakhir mereka untuk lari pun sudah dipotong oleh Rina. Rina, dari balik jendela VVIP yang gelap, menyaksikan semua drama itu. Ini adalah puncak pembalasan yang manis. Di gerbang keberangkatan pesawat menuju Bali, suasana mendadak kacau. Bima, Ibu Dewi, dan Susi berdiri di sana, dikelilingi oleh petugas keamanan bandara dan manajer gate. Setelah menerima kabar pembatalan dari petugas, Bima menjadi sangat emosional. Ia mencengkeram kerah baju petugas gate. "Tidak bisa. Tiket kami sudah sah. Kami bayar mahal. Jangan bohongi kami. Siapa yang berani membatalkan penerbangan kelas 1? Petugas gate yang berwajah tegang itu hanya bisa menjawab, "Maaf, Tuan. Ini adalah perintah langsung dari manajemen tertinggi. Ada masalah besar dengan status penumpang."
Dan kami baru saja menerima laporan. Semua kartu kredit dan kartu debit yang Anda gunakan untuk transaksi di bandara ini sudah diblokir. Pengumuman itu langsung menarik perhatian penumpang lain yang sedang menunggu boarding. Ibu Dewi, yang merasa harga dirinya diinjak-injak, berteriak histeris. Tidak mungkin. Kartu kredit saya tidak pernah diblokir. Saya ini orang kaya. Kalian tahu siapa anak saya? Hah? Dia ini pemilik perusahaan besar. Pemilik perusahaan besar. Susi menyela. Suaranya gemetar penuh ketakutan, bukan kesombongan. Bima, Rina bilang dia pemilik maskapai ini. Dia membatalkan penerbangan kita. Bima, yang tadinya marah, kini berubah pucat pasi. Ia menyadari sepenuhnya kebenaran kata-kata Rina. Kepemilikan saham itu benar-benar sudah berpindah tangan, dan Rina adalah musuh yang tak terduga. Seorang manajer penerbangan mendekat. Wajahnya terlihat tegas. Tuan Bima, berdasarkan instruksi resmi, kami harus meminta Anda, Ibu Dewi, dan Nyonya Susi untuk segera meninggalkan area boarding. Status Anda sudah tidak lagi terdaftar sebagai penumpang. Anda juga terancam ditahan karena mencoba mengganggu keamanan penerbangan. Tidak, aku tidak mau. Aku harus ke Bali. Semua sudah diatur. Raung Bima, kini benar-benar terlihat seperti orang gila. Petugas keamanan kemudian mengambil langkah maju. Dengan gerakan cekatan namun sopan, mereka mulai menggiring Bima, Ibu Dewi, dan Susi menjauh dari keramaian, diiringi bisikan dan tatapan penasaran dari penumpang lain. Momen itu adalah pemandangan yang paling memalukan dalam hidup mereka. Orang-orang yang tadi mereka remehkan, kini menyaksikan kehancuran mereka secara langsung. Dasar penipu. Orang miskin pura-pura kaya. Teriak seorang penumpang. Lihat, mereka diusir. Bisik penumpang lain, sambil merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Ibu Dewi, yang paling tidak bisa menerima kenyataan, terus meronta-ronta. Rina, ini pasti perbuatan Rina. Dasar menantu durhaka. Kami akan membalasmu. Susi, yang tadinya bangga, kini hanya bisa menutup wajahnya dengan tas mewah yang ia pegang. Ia tahu, masa-masa indah, mobil mewah, dan cincin kawin di jarinya sudah berakhir. Ia bukan lagi nyonya muda. Ia hanya seorang art yang kini ikut terseret dalam kejatuhan tuannya. Dari balik kaca tebal di lounge VVIP, Rina menyaksikan semuanya. Ia tidak tertawa. Wajahnya tetap tenang. Tapi di dalam hatinya, ia merasakan kelegaan yang luar biasa. Rina melihat Bima yang kini tampak sangat kecil dan menyedihkan di antara petugas keamanan. Pria yang tadi pagi meninggalkannya, meremehkan penderitaannya, kini mengalami penderitaan yang jauh lebih besar dan disaksikan oleh banyak orang. Bapak Wisnu, yang berdiri di samping Rina, berbisik perlahan. Nyonya, tim keamanan kami akan memastikan mereka meninggalkan area bandara tanpa insiden. Dan tim hukum Nyonya sudah menunggu di kantor kepolisian terdekat untuk mengamankan aset-aset yang tersisa. Rina mengangguk. Terima kasih, Pak Wisnu. Saya harus pergi sekarang. Ibu saya menunggu. Tolong pastikan, bungkusan mie instan yang saya tinggalkan di lobi tadi, diberikan kepada mereka. Mungkin mereka butuh sarapan darurat di kantor polisi. Permintaan Rina itu mengandung humor gelap yang sangat memuaskan. Mie instan yang tadinya dianggap hinaan, kini menjadi satu-satunya harta yang tersisa bagi mereka. Rina berdiri. Waktu sudah mendesak. Ia tidak bisa berlama-lama merayakan kemenangan, karena ada hal yang lebih penting di kampung halaman. Antar saya ke landasan, Pak Wisnu. Saya tidak mau ada penundaan sedikit pun, perintah Rina. Rina berjalan menuju pintu keluar VVIP, yang langsung terhubung ke landasan pacu. Ia meninggalkan bandara yang ramai, meninggalkan Bima, Ibu Dewi, dan Susi yang kini mungkin sedang diinterogasi di kantor keamanan, tanpa uang, tanpa tiket, dan tanpa harga diri. Rina telah memenangkan perang. Sekarang, ia siap menghadapi pertempuran paling penting dalam hidupnya, menemui ibunya. Rina berdiri di ambang pintu jet pribadinya. Angin landasan pacu menerpa wajahnya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai wanita yang terhina,
melainkan sebagai seorang pejuang yang telah merebut kembali harga dirinya. Di bawah sana, mobil mewah bandara sudah menunggunya. Bapak Wisnu dan beberapa kru pesawat berbaris rapi, memberikan penghormatan terakhir. Sebelum melangkah naik, Rina menoleh sejenak ke arah terminal bandara. Ia membayangkan Bima, mertua, dan Susi yang mungkin sekarang sedang duduk di kursi kayu dingin kantor keamanan, tanpa uang dan tanpa harapan. Rina merasakan kelegaan yang besar, tetapi tidak ada rasa bahagia yang meluap-luap. Balas dendam memang manis, tapi tidak bisa menyembuhkan luka di hati. Cincin kawin itu sudah ia tinggalkan di lantai lounge, melambangkan pernikahan yang sudah lama mati. Yang Rina inginkan sekarang hanyalah kedamaian. Rina menaiki tangga pesawat jet pribadinya. Interior pesawat itu mewah, tenang, dan sunyi, jauh berbeda dari suasana bandara yang penuh drama tadi. Saat Rina duduk di kursi yang nyaman, pramugari pribadi mendekat. "Nyonya Rina, pesawat siap take off. Apakah ada permintaan khusus sebelum terbang?" "Tidak ada. Hanya pastikan penerbangan ini lancar dan cepat," jawab Rina. Ia kemudian mengambil waktu sejenak, memejamkan mata. Pikirannya kembali kepada ibunya. Tujuan utamanya tidak pernah berubah. Ibu. Semua drama di bandara tadi hanyalah cara Rina membersihkan sisa-sisa kotoran dalam hidupnya, agar ia bisa pulang ke kampung halaman dengan kepala tegak. Ia tidak ingin ibunya yang sakit melihatnya pulang sebagai wanita yang patah hati dan bangkrut. Rina mengeluarkan ponsel rahasianya, menghubungi pamannya lagi. "Paman, ini Rina. Sebentar lagi saya sampai. Tolong pastikan ibu tetap tenang. Katakan padanya, saya pulang, dan saya tidak datang dengan tangan kosong. Saya datang dengan membawa kabar baik," kata Rina. Suaranya kini penuh harap. Jet pribadi itu melaju kencang, lalu lepas landas dengan mulus. Dalam waktu singkat, Rina sudah berada di atas awan, menembus langit. Di bawah sana, bandara yang dipenuhi cerita kehancuran dan keangkuhan itu terlihat kecil dan tidak berarti. Rina tahu, hidupnya akan berubah total setelah ini. Perceraian pasti akan terjadi. Ia harus memulai segalanya dari awal, tapi kali ini, ia memulai sebagai wanita yang sepenuhnya bebas, berdaulat, dan tidak lagi terbebani oleh pengkhianatan. Setelah beberapa jam, jet pribadi Rina mendarat di bandara terdekat dari kampung halamannya. Rina disambut oleh tim ground support yang sudah disiapkan. Ia tidak lagi berpenampilan seperti wanita terpuruk. Kini ia memancarkan wibawa dan ketenangan seorang pemimpin. Rina menaiki mobil yang sudah disiapkan, langsung menuju rumah sakit di kampung. Saat Rina memasuki ruangan ibunya, hatinya mencelos. Ibunya terlihat sangat lemah, namun mata ibunya bersinar begitu melihat Rina datang. "Rina, kamu pulang, nak," bisik ibunya. Suaranya sangat pelan. Rina mendekat, menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Iya, Bu. Rina pulang. Maaf Rina terlambat. Tapi Rina pulang dengan bangga, Bu." Rina menceritakan semua yang terjadi, bukan tentang balas dendamnya, tapi tentang keputusannya untuk meninggalkan semua yang meracuni hidupnya. Ia menceritakan bagaimana ia merebut kembali apa yang menjadi haknya. Ibunya tersenyum tulus. "Ibu tidak pernah ragu denganmu. Nak, kamu wanita yang kuat. Sekarang, kamu sudah bebas. Tinggalkan masa lalu itu. Fokus pada dirimu dan kebahagiaanmu." Rina menangis, tapi ini adalah tangisan yang melegakan. Ia sudah mendapatkan restu dan pengakuan yang sesungguhnya. Sementara Rina merawat ibunya di kampung, di bandara sana, nasib Bima, Ibu Dewi, dan Susi berakhir tragis. Mereka dijemput oleh petugas kepolisian untuk mempertanggungjawabkan aset-aset yang diblokir dan potensi gugatan cerai Rina. Mereka terpaksa pulang naik bus umum, membawa serta rasa malu yang tak terobati. Mereka yang mengira Rina sudah jatuh, tidak tahu bahwa Rina hanya sedang mengambil ancang-ancang untuk terbang setinggi mungkin. Rina menghabiskan beberapa hari di kampung, merawat ibunya hingga kondisinya membaik. Ia menyadari, kekayaan terbesar bukanlah maskapai yang ia miliki, melainkan ketenangan hati dan cinta tulus dari keluarga. Di hari kepulangannya,
Rina berjanji pada ibunya untuk tidak lagi menoleh ke belakang. Ia akan menggunakan kekuasaannya untuk hal-hal yang lebih baik. Rina terbang kembali ke Jakarta. Kali ini, ia terbang sebagai wanita yang utuh. Ia telah meninggalkan suaminya yang serakah, mertuanya yang angkuh, dan pelakor yang culas. Rina, si pemilik maskapai yang miskin sok elit, akhirnya menemukan arti kebebasan yang sesungguhnya di atas awan.